Pada saat ini, pertempuran di langit telah menarik perhatian semua orang. Setelah Luming menjatuhkan Yin Feng, dia melihat ke atas ke langit. Pertarungan di langit sangat intens dan telah mencapai titik memutih. Bola cahaya perak dan cahaya pedang saling bersilangan, dan raungan naga menembus langit. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi terang. Dengan tebasan, lampu perak itu padam. Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan liar dan muncul di atas semua orang. Itu adalah penguasa lembah naga perak. Pada saat ini, luka pedang yang dalam muncul di dada tuannya. Lukanya langsung mengenai jantungnya, dan dia bahkan bisa melihat detak jantungnya. Dan EBSP, penguasa lembah naga perak diliputi cahaya perak saat otot-ototnya menggeliat. Dia ingin menyembuhkan lukanya, tetapi gumpalan kecil pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan otot-ototnya, membuatnya sulit untuk sembuh dalam waktu singkat. Puff! Dan EBSP, penguasa lembah naga perak memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dengan mata terbelalak. Pemimpin lembah-lembah naga perak telah dikalahkan dan dilukai oleh penguasa lembah-lembah naga awan. Jika pedangnya sedikit lebih dalam, pedang itu akan menembus jantung penguasa lembah-lembah naga perak. Kuncinya adalah penguasa lembah-lembah naga perak telah dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Jelas sekali ada perbedaan besar dalam kekuatan bertarung mereka. Master Cloud Dragon Valley turun dari langit, pedangnya Qi melonjak ke langit. Seluruh tubuhnya memancarkan mesin uap yang menakutkan dan tajam saat suaranya yang bermartabat terdengar. Kamu menerobos masuk ke Cloud Dragon Valley tanpa izin. Apa menurutmu aku mudah diajak bicara? Yin Zeng, aku akan mengampuni nyawamu kali ini, tetapi jika ada waktu berikutnya, aku akan memenggal kepalamu. Kamu, dan EBSP, wajah Tuan Lembah sangat jelek, tapi dia memandang Tuan Lembah dengan rasa takut dan tidak percaya. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Master Cloud Dragon Valley selalu memberi kesan lembut pada orang-orang. Tidak ada yang mengira dia memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Saat dia marah, auranya begitu menakutkan dan sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada waktu berikutnya, dia akan membunuh Master Lembah Naga Perak. Penguasa Lembah Naga Perak adalah penguasa sebuah lembah. Intinya adalah penguasa Lembah Naga Perak tidak berani membantah. Semua orang mau tidak mau memeriksa kembali Cloud Dragon Valley. Cloud Dragon Valley adalah lembah naga yang baru didirikan di Lembah Dewa Naga. Negara ini memiliki populasi terkecil dan selalu dianggap sebagai negara terlemah. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Master Cloud Dragon Valley benar-benar tak terduga. Master Cloud Dragon Valley melanjutkan, jika muridku tidak bersalah, tidak ada yang bisa menjebaknya. Hari ini, saya pribadi akan mencari jiwanya dan melihat kebenaran. Dengan itu, Master Lembah Yunlong maju selangkah dan muncul di samping Luming. Kakek, Yin Feng berteriak kaget. Yun Ruoksu, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan berlebihan, kata penguasa lembah naga perak. Menggelikan, mata Master Lembah Naga Awan itu dingin ketika dia berkata, cukup. Anda telah membawa orang ke Cloud Dragon Valley saya. Bahkan kamu, penguasa lembah, harus berurusan denganku, murid baru. Sekarang, kamu menyuruhku berhenti. Dan EBSP, penguasa lembah naga perak memasang ekspresi muram dan tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Itu benar, sebelumnya, Yin Feng lah yang memimpin anak buahnya menyerang lembah naga awan. Dia bersikeras bahwa Luming telah membunuh sesama muridnya dan ingin membawa Luming pergi. Pada akhirnya, ketika dia bukan tandingannya, penguasa lembah naga perak mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Merekalah yang terus menekan. Terus terang, Cloud Dragon Valley hanyalah serangan balik. Pencarian jiwa, Yin Feng, teriak Master Cloud Dragon Valley saat telapak tangannya memancarkan sinar cahaya. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Yin Feng. Yin Feng berteriak saat tubuhnya langsung menegang dan matanya menjadi tidak fokus. Master Cloud Dragon Valley secara pribadi mulai mencari jiwanya. Setelah beberapa saat, kilatan tajam melintas di mata Master Lembah Awan hampa saat dia berkata, hari ini, aku akan membiarkan kebenaran terungkap. Dengan itu, tangan lain Master Lembah Naga Awan bersinar, dan kristal tembus pandang muncul. Kristal memori. Hati Luming tergerak. Kristal memori adalah harta langka. Ketika seseorang mencari jiwa,
ia dapat memproyeksikan ingatan orang yang sedang dicari ke dalam sebuah gambar sehingga orang lain dapat melihatnya. Kristal memori bersinar, dan sebuah gambar muncul di langit. Di halaman, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Yin Feng sendiri. Dan EBSP, ada 3 orang lagi di depan Yin Feng yang membungkuk hormat. Itu Su Panjang, itu benar. 2 lainnya adalah Duan Yan dan Fu Xing. Seseorang berteriak kaget saat mengenali orang di gambar itu. Pada saat ini, di layar, Yin Feng berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mengatur misi ini melalui beberapa diaken di aula misi. Kalian semua akan bekerja sama dengan Lu Ming dan mencari peluang untuk membunuhnya selama misi, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Ya, Tuan Muda Yin Feng, jangan khawatir. Saya akan memastikan Lu Ming mati tanpa ada yang mengetahuinya. Jika saatnya tiba, kita tinggal mendorongnya hingga dia tewas dalam pertempuran berbahaya saat menjalankan misi. Tidak ada yang akan curiga. Sulama mencibir, matanya berbinar. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mereka hanyalah semut alam Kaisar Bela Diri LV1. Aku bisa membunuh mereka semudah menghancurkan seekor semut. Masalah ini pasti ada di dalam tas. Duan Yan dan Fu Xing berbicara secara terpisah dan kemudian membahas detail spesifiknya. Pada titik ini, penguasa lembah naga perak tampak murung. Adapun yang lainnya, mereka tercerahkan. Sepertinya Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Itu semua karena Yin Feng ingin membunuhnya. Dia sebenarnya mengatur seseorang untuk membunuh Lu Ming selama misi. Oleh karena itu, Lu Ming membalas dan membunuh Sulong. Saat ini, adegan tiba-tiba berubah ke adegan lain. Kali ini bukan tentang Lu Ming. Yin Feng sedang merencanakan sesuatu yang lain untuk berurusan dengan orang lain. Sial, jadi adik perempuanku dibunuh oleh Yin Feng. Tidak kusangka aku masih percaya padanya. Seorang pemuda di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, matanya merah. Diam, penguasa lembah naga perak melirik pemuda itu dengan niat membunuh yang dingin, yang membuat wajah pemuda itu menjadi jelek. Dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yin Zeng, angin kencang sekali. Ayo lanjutkan menonton. Master awan lembah naga tersenyum tipis saat gambar yang diproyeksikan oleh kristal memori berubah lagi. Itu adalah konspirasi lain dari Yin Feng. Setelah menontonnya, pemandangan berubah lagi. Setelah itu, setidaknya selusin adegan berubah. Semuanya tentang bagaimana Yin Feng menyakiti murid lembah Dewa Naga lainnya dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk mempermalukan murid perempuan lainnya. Ah, keluargaku, semuanya Yin Feng. Adik kecilku. Di tempat kejadian, terdengar beberapa raungan marah dari anggota keluarga orang-orang yang telah dirugikan oleh Yin Feng. Dulu tidak ada yang mengetahuinya, tapi sekarang semuanya terungkap. Akhirnya pemandangan berubah menjadi sebuah rumah besar. Yin Feng memimpin anak buahnya dan membantai orang-orang di mansion. Klan Feng, Lu Ming berbicara. Dia menyadari bahwa ini adalah rumah keluarga Feng. Satu demi satu, anggota keluarga Feng jatuh di depan Yin Feng. Beberapa di antaranya masih orang tua dan anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengolah seni bela diri, tetapi mereka semua dibunuh oleh Yin Feng. Pada akhirnya, tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang tersisa hidup. Dia membakar keluarga Feng hingga rata dengan tanah. Lu Ming, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berdalih. Mari kita lihat siapa yang bisa bersaksi untuk Anda. Berdiri tinggi di atas keluarga Feng, suara dingin Yin Feng keluar dari mulutnya. Kebenaran terungkap. Sebelumnya, Yin Feng mengatakan bahwa Lu Ming membunuh keluarga Feng dan itu bohong. Faktanya, Yin Feng adalah orang yang membunuh keluarga Feng dan dia menyalahkan Lu Ming. Dari awal hingga akhir, Yin Feng lah yang ingin menjebak Lu Ming dan menyakitinya. Sungguh junior yang kejam. Dia bertingkah seperti ini hanya karena dia mempunyai kakek yang baik. Hehe. Master awan lembah naga mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan kristal memori itu, dan gambar itu menghilang. Adapun Yin Feng, dia duduk di tanah dengan lemas seolah-olah dia telah kehabisan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya terbangun. Kakek, selamatkan aku. Setelah dia bangun, Yin Feng berteriak keras. Diam. Diam. Tuan lembah naga perak berteriak dengan dingin. Saya telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun. Saya telah lalai mendisiplinkan cucu saya ini.
Sekarang, serahkan dia padaku. Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat ketika saya kembali. Disiplin yang ketat, lelucon yang luar biasa. Suara mengejek Luming terdengar dan dia melanjutkan, apakah menurut Anda dapat mengimbangi kejahatan Yin Feng dengan hukuman disiplin yang ketat? Penguasa lembah naga perak memandang Luming dengan mata dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang telah dilakukan Yin Feng menyangkut seluruh lembah Dewa Naga. Dia harus ditangani sesuai dengan aturan sekte. Luming menangkupkan tinjunya ke arah tetua aula hukuman naga dan berkata, Penatua, semua orang telah melihat apa yang telah dilakukan Yin Feng. Dia benar-benar gila dan menyebalkan. Menurut aturan lembah Dewa Naga, bagaimana dia harus ditangani? Petik 1. Ini, petik 1. Tetua Istana Hukuman Naga mulai ragu dan bergumam. Yin Feng adalah cucu dari penguasa lembah-lembah naga perak, tetapi Luming juga merupakan murid warisan dari penguasa lembah-lembah naga awan. Apalagi banyak sekali orang yang hadir. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Istana Hukuman Naga harus menangani ini dengan adil. Kalau tidak, apa gunanya Istana Hukuman Naga? Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Di tempat kejadian, banyak pasang mata memandangi sesepuh Istana Hukuman Naga. Pada akhirnya, Tetua Istana Hukuman Naga mengertakkan gigi dan berkata, apa yang telah dilakukan Yin Feng benar-benar mengerikan. Dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan dan harus dieksekusi sebagai peringatan bagi orang lain. Ledakan, aura penguasa lembah naga perak mengamuk, dan seberkas cahaya perak membubung ke langit. Di sisi lain, ekspresi Yin Feng berubah drastis dan dia berteriak, tidak, kakek, selamatkan aku. Jika harus, maka aku akan melakukannya. Luming berteriak, inti esensialnya meledak dan terkondensasi menjadi pedang tempur. Luming, kamu berani. Dan EBSP, mati, teriak penguasa lembah naga perak. Kenapa aku tidak berani? Luming maju selangkah dan pedang tempurnya menembus kehampaan, menebas secara horizontal. Puff! Kepala Yin Feng terbang jauh dan darah berceceran di mana-mana. Dewa spiritual muncul dari tubuh Yin Feng dalam ketakutan. Namun, dengan tebasan pedang tempur lainnya, Dewa spiritual Yin Feng mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi abu. Fenger, penguasa lembah naga perak sangat marah. Niat membunuh yang kejam keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya yang besar, mencoba membunuh Luming. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Master Lembah Naga Awan. Tangan raksasa itu roboh, dan Master Lembah Naga Perak mundur dengan panik. Namun, cahaya pedang tidak berhenti. Sebaliknya, ia tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi cahaya pedang seukuran gunung, menghantam Master Lembah Naga Perak. Dan EBSP, mati. Penguasa Lembah Naga Perak berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak saat dia terus meninju. Setelah setidaknya 100 pukulan, dia akhirnya berhasil memblokir cahaya pedang. Namun, ada beberapa luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Puff! Penguasa lembah naga perak memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Sangat kuat, dia sangat kuat, hati banyak orang bergetar. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Master Lembah Naga Perak dan Master Lembah Naga Awan sama-sama merupakan master dari 7 naga di Lembah Dewa Naga, namun mereka bukan tandingannya. Yin Zeng, lain kali, jika kamu berani menyerang muridku lagi, aku, Yun Ruoxu, pasti akan membunuhmu apapun yang terjadi. Kata Yun Ruoxu. Rambut panjang Master Lembah Naga Awan berkibar tertiup angin, dan matanya seperti dua pedang dewa yang menusuk Master Lembah Naga Perak. Penguasa Lembah Naga Perak memiliki wajah yang sangat jelek. Meskipun dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya, dia tidak berani melanjutkan. Dia yakin jika dia benar-benar menyerang Luming lagi, Yun Ruoxu, orang gila itu, akan benar-benar membunuhnya. Aku akan membawa tubuh Yin Feng bersamaku, kata penguasa Lembah Naga Perak setelah beberapa saat. Bawa dia pergi dan segera pergi. Master Cloud Dragon Valley melambaikan lengan bajunya. Dan EBSP, penguasa Lembah Naga Perak melambaikan tangannya dan menyapu tubuh Yin Feng. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia maju selangkah dan menghilang. Saat ini, banyak orang di tempat kejadian memiliki perasaan yang rumit. Pada awalnya, Yin Feng datang dengan sikap mengancam dan membawa anak buahnya untuk membunuh Luming. Namun, dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya di sini.
Dunia berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Pembunuhan yang bagus. Beberapa orang meraung dalam hati, hanya merasa sangat puas. Banyak orang tahu bahwa Yin Feng menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan melakukan banyak hal jahat. Namun, kakek Yin Feng adalah penguasa lembah naga perak, penguasa lembah Dewa Naga. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Dia marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia terbunuh, itu sungguh memuaskan. Ada beberapa orang yang mengetahui dari gambar di kristal memori bahwa orang yang mereka cintai juga dibunuh oleh Yin Feng. Mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Aula hukuman nagamu harus diatur ulang dengan benar. Anda telah dimanfaatkan oleh Yin Feng. Pada saat itu, Master Cloud Dragon Valley melirik ke arah sesepuh Dragon Punishment Hall. Tetua Balai Istana Hukuman Naga segera gemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, Tuan Lembah Yun benar. Aula hukuman naga harus ditata ulang. Kemudian, dia mengalihkan pandangan tajamnya ke para pemuda Istana Hukuman Naga dan memarahi, kalian, minta maaf kepada Luming. Para pemuda itu gemetar ketakutan saat mereka buru-buru meminta maaf kepada Luming. Luming tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini dan tidak peduli dengan mereka. Ada juga aula misi. Hehe, bagus sekali. Sekarang, mereka bahkan berani merusak misi sekte tersebut. Sepertinya banyak orang yang tidak menganggapku serius karena aku sudah bertahun-tahun tidak menghunus pedangku. Master Awan Lembah Naga mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Maaf merepotkanmu. Ayo kembali ke Istana Hukuman Naga. Teriak sesepuh Balai Istana Hukuman Naga dengan keras. Kemudian, dia memimpin orang-orang Balai Istana Hukuman Naga dan meninggalkan tempat itu. Segera, sebuah berita mengejutkan menyebar di Lembah Dewa Naga. Master Lembah Naga Awan menyerbu ke aula misi karena marah karena muridnya, Luming. Dia telah membunuh beberapa diaken yang ikut serta dalam masalah Luming di tempat. Jika Master Lembah Dewa Naga tidak tiba tepat waktu, tetua dari aula misi akan dibunuh oleh Master Lembah Naga Awan. Pada akhirnya, Master Lembah Dewa Naga lah yang membereskan segalanya, dan Master Lembah Naga Yun akhirnya menyerah dan pergi. Setelah kejadian ini, Cloud Dragon Valley memiliki makna baru di hati banyak orang. Master Cloud Dragon Valley terlalu mendominasi dan sombong. Dia telah melukai penguasa lembah-lembah naga perak dengan pedang, membunuh beberapa diaken di aula misi, dan bahkan membutuhkan penguasa lembah-lembah Dewa Naga untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Banyak orang sekarang tahu bahwa Master Lembah Naga Awan itu sangat kuat. Banyak generasi tua yang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Akan mengherankan jika orang gila itu tidak kuat. Namun, pedang orang gila itu belum terhunus selama bertahun-tahun, sehingga banyak orang telah melupakan Master Lembah Naga Awan. Master Lembah Naga Perak pantas mendapatkannya karena memprovokasi orang gila itu. Ternyata pedang orang gila itu tidak tumpul sama sekali. Sebaliknya, itu lebih tajam. Di sebuah gua yang berada jauh di dalam Lembah Naga Awan, Luming berdiri di hadapan sang penguasa lembah. Minger, apakah kamu benar-benar bertemu dengan orang-orang dari roh jahat? Master Cloud Dragon Valley bertanya dengan ekspresi muram. Itu benar, namanya adalah Tetua Mohun. Menurutnya, dia terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Kata Luming, itu pasti terjadi 80.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka roh jahat masih ada sisa-sisanya. Selain itu, Anda bertemu dengan Raja Dharma yang memusnahkan jiwa di alam rahasia Kaisar Agung. Apakah agama roh jahat akan bangkit kembali? Master, Cloud Dragon Valley menghela nafas dan ekspresinya menjadi semakin serius. Luming terkejut. Mengapa semua orang terlihat sangat terkejut ketika mendengar nama roh jahat? Bahkan penguasa Lembah Naga Perak pun tampak ketakutan. Bahkan seseorang sekuat tuannya mempunyai ekspresi yang begitu serius. Tuan, kekuatan macam apa roh jahat itu? Kekuatan macam apa itu? Apakah dia sangat kuat? Luming menanyakan beberapa pertanyaan karena penasaran. Kuat? Tentu saja dia kuat. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh benua Azure. Kata Master Lembah Naga Awan dengan sungguh-sungguh. Dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh benua Azure. Luming terkejut. Benua Azure adalah rumah bagi 13 sekte tingkat atas, yang masing-masing memiliki kekuatan tak terduga.
Misalnya, Lu Ming tidak tahu seberapa kuat lembah Dewa Naga atau berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kedalaman gunung salju yang luas. Dengan banyaknya kekuatan yang dahsyat, roh jahat dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Puncak pemujaan roh jahat adalah 80.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, pemujaan roh jahat sangatlah kuat. Kultus roh jahat adalah yang paling terkenal. Mereka memiliki seorang pemimpin sekte dan 2 wakil pemimpin sekte. Mereka semua adalah ahli puncak di benua Yuan. Selain itu, ada 36 raja penjaga dan 360 tetua. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan. 36 raja penjaga. Murid Lu Ming mengerut. Dia memikirkan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Tuan, mungkinkah semua raja penjaga adalah ahli kaisar yang hebat? Lu Ming merasa suaranya agak kering. Tidak buruk. Ya, Master asal Lembah Naga mengangguk, Sekte Roh Jahat memiliki 36 raja penjaga. Semuanya adalah ahli tak tertandingi di tingkat Kaisar Agung. 360 tetua semuanya adalah eksistensi kuat di alam suci. Lu Ming tersentak kaget. Kekuatan roh jahat jauh melebihi imajinasinya. Sebenarnya ada 36 raja penjaga tingkat kaisar, serta seorang pemimpin sekte dan 2 wakil pemimpin sekte. Kekuatan semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Menghancurkan benua Azure semudah membalikkan tangannya. Apakah dia benar-benar menyinggung kekuatan sekuat itu? Lu Ming tersenyum pahit. Kuncinya adalah pemujaan roh jahat lahir dengan cara yang sangat misterius. Tampaknya muncul begitu saja. Kemudian, para ahli dalam pemujaan roh jahat juga sepertinya muncul begitu saja. Kekuatan mereka berkembang pesat dan mengguncang seluruh benua Yuan. Apalagi roh jahat mempunyai tujuan yang menakutkan. Tujuan mereka adalah untuk membunuh kaisar-kaisar besar lainnya dan para jenius tak tertandingi yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar-kaisar hebat. 80.000 tahun yang lalu, mereka menyebabkan badai darah di benua Yuan. Kata Master Lembah, secara khusus memburu kaisar hebat dan jenius tiada taraf yang berpotensi menjadi kaisar hebat. Hati Lu Ming bergetar, tapi dia bingung. Guru, mengapa roh jahat melakukan ini? Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu mengapa roh jahat melakukan ini. Mungkin beberapa tokoh besar setingkat kaisar mengetahuinya, tetapi mereka belum mengumumkannya. Master Cloud Dragon Valley menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan demikian, roh jahat menyebabkan semua kekuatan di benua Yuan menjadi panik. Pada akhirnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bergabung untuk mengepung roh jahat. Menurut catatan, pertempuran itu sangat tragis. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, bahkan banyak kaisar. Namun pada akhirnya, roh jahat dimusnahkan sepenuhnya dan lenyap dari dunia. Lu Ming terdiam lama setelah mendengar kata-kata guru Lembah Naga Awan. Roh jahat jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Mereka secara khusus membunuh kaisar-kaisar besar dan mereka yang memiliki potensi kaisar besar. Dia akhirnya tahu kenapa begitu banyak orang begitu ketakutan ketika mendengar nama roh jahat. Lu Ming memikirkan banyak hal. Dia teringat akan pertemuannya di alam mistik Kaisar Chang. Kaisar Chang telah menghilang 60.000 tahun yang lalu. Kenyataannya adalah jiwa pemusnah Sakyamuni telah memasuki alam rahasia Kaisar Chang. Dilihat dari waktu, pemujaan roh jahat telah dimusnahkan. Namun, jelas sekali bahwa jiwa pemusnah Sakyamuni tidak mati. Dia telah memasuki dunia rahasia Kaisar Chang dan berperang melawan Kaisar Chang selama 60.000 tahun. Karena jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati dan tetua Mo Hun juga selamat, apakah pemujaan roh jahat memiliki ahli lain yang selamat? Setelah 80.000 tahun, apakah roh jahat akan bangkit kembali? Gumpalan jiwa penatua Mo Hun melarikan diri dan menyuruh Lu Ming menunggu balas dendam roh jahat. Apakah roh jahat akan muncul kembali di dunia ini? Lu Ming merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Akan aneh jika dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Ming, kembalilah dan berkultivasi. Saya akan melaporkan masalah roh jahat kepada penguasa lembah dan meminta dia memberitahu sekte lain untuk berdiskusi. Akhirnya, Master Lembah Naga Yun menginstruksikan. Murid akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan gua tempat tinggal Master Lembah Naga Awan, kembali ke tempat tinggal guanya sendiri. Setelah kembali ke gua tempat tinggalnya, Lu Ming bermeditasi untuk mengatur pernapasannya.
Dia kemudian mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan mulai melahap dan memurnikannya. Sekarang domain kekacauannya telah menembus ke level 3, selama dia terus menyempurnakan batu permata mentah, budidayanya akan meningkat. Selama beberapa hari berikutnya, Luming berkultivasi dalam pengasingan dan memurnikan batu kasar tersebut. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dari tahap awal alam kaisar bela diri tingkat kedua ke tahap tengah alam kaisar bela diri tingkat kedua, lalu tahap akhir, puncak. 7 hari kemudian, budidaya Luming menerobos dan memasuki alam bela diri tingkat ketiga. Wilayah kerajaan. Pada saat ini, Luming akhirnya berhenti melahap batu mentah yang dimurnikan. Selanjutnya, dia harus fokus memahami domain kekacauan. Luming tidak berani membuang waktu. Di benua Yuan, dia benar-benar merasa tingkat budidayanya terlalu rendah. Dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Namun, memahami kekacauan domain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Dia pertama-tama harus pergi ke harta karun Istana Naga untuk menukar beberapa harta. Luming meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju ke aula harta karun naga. Segera, dia tiba di aula harta karun naga dan pergi ke konter tempat dia menukarkan segudang cairan roh dan tulang naga. Senior, apakah kamu masih mengingatku? Luming tersenyum dan menyapanya. Itu kamu, anak kecil, apakah kamu di sini untuk menukar harta karun lagi? Orang tua di konter berkata sambil tersenyum. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Luming. Lagi pula, tidak semua kaisar bela diri tingkat pertama dapat memiliki 2 juta poin kontribusi. Senior, saya perlu menukar beberapa harta dengan poin kontribusi terlebih dahulu. Kata Luming. Oh, mari kita lihat. Orang tua itu tertawa. Luming memberikan cincin penyimpanan kepada orang tua itu. Luming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan mengangkat alisnya. Kamu luar biasa, anak kecil. Senjata pedang suci dan 5 senjata spiritual raja. Luming tersenyum dan mengangguk. Senjata suci yang cemerlang dan senjata spiritual kaisar di dalam cincin penyimpanan semuanya berasal dari cincin penyimpanan Mohe. Itu tidak berguna bagi Luming. Dia mungkin juga menukarnya dengan senjata suci yang cemerlang. Itu adalah senjata Sein terang biasa, bernilai 1 juta poin kontribusi. Senjata 5 raja bernilai 50.000 poin kontribusi. Jadi totalnya 1.050.000 poin kontribusi. Anak kecil, berikan aku tanda identitasmu. Kata orang tua itu. Luming memberikan tanda identitasnya kepada yang lebih tua. Saat berikutnya, 1,05 juta poin kontribusi muncul di token identitasnya. Selain 50.000 poin kontribusi yang tersisa, ia memiliki total 1,1 juta poin kontribusi. Anak kecil, harta apa yang ingin kamu tukarkan? Orang tua itu bertanya, Senior, apakah ada senjata Sein tipe sarung tangan di sini? Luming bertanya, dia selalu ingin membeli senjata suci dalam kategori sarung tangan. Ini akan menjadi dorongan besar untuk keterampilan pertarungan jarak dekatnya. Di lembah Dewa Naga, karena garis keturunannya, banyak orang yang berlatih teknik tinju, telapak tangan, dan jari. Mereka membutuhkan banyak senjata tipe sarung tangan, jadi tidak ada senjata Sein tipe sarung tangan di Istana Naga Harta Karun untuk saat ini. Terlebih lagi, proses penempaan senjata Sein tipe sarung tangan jauh lebih rumit dan sulit, sehingga harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada senjata Sein biasa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Begitu mahal, Luming tersenyum pahit, harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada senjata Sein biasa. Bahkan jika Harta Karun Istana Naga memilikinya, mereka tidak akan mampu membelinya. Luming menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan senjata suci seperti sarung tangan di masa depan. Dia akan menukarnya dengan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Senior, saya ingin menukar beberapa bahan mistis, seperti kristal api ungu, ikan mas naga, akar spiritual api. Jantung Luming berdetak kencang. Luming mencantumkan 7 bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan ramuan nirwana. Ini adalah benua Yuan, jadi dia mungkin bisa mengumpulkan materi itu. Di masa depan, ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke benua hutan belantara ilahi, dia dapat menyempurnakan ramuan nirwana, yang akan sangat berguna. Anak kecil, apakah kamu mencoba menyempurnakan pil nirvana? Kata orang tua itu. Luming terkejut. Orang tua ini juga tahu tentang pil nirwana. Selain itu,
dia mengetahui tentang pil nirwana saat Lu Ming menyebutkan beberapa materi mistis. Mungkinkah dia juga memiliki formula pil dari pil nirwana? Anak kecil, sebaiknya kamu langsung menukar pil nirvana daripada bahan-bahan ini. Orang tua itu melanjutkan, langsung menukar pil nirvana. Ada pil nirvana untuk ditukarkan di sini. Lu Ming mau tidak mau bertanya. Haha, tentu saja, pil nirwana tidak berharga. Hampir setiap sekte di benua Yuan Lu memilikinya. Bahkan banyak keluarga kecil dan pasukan kecil memilikinya. Mereka dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunan beberapa junior dan meningkatkan bakat mereka. Orang tua itu tertawa. Lu Ming terdiam. Ramuan nirwana, yang dianggap sebagai harta karun, sebenarnya adalah barang umum di benua Yuan. Itu masuk akal. Ada terlalu banyak orang jenius di benua Yuan. Untuk sekte besar seperti Lembah Dewa Naga, standar minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Banyak orang yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9 bahkan tidak dapat bergabung dengan sekte besar seperti Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, pil nirwana bukanlah pil langka di benua Yuan. Lu Ming berspekulasi bahwa formula ramuan nirwana yang dia peroleh di benua hutan belantara dewa kemungkinan besar dibawa kembali dari benua Yuan oleh beberapa kaisar. Hal itu biasa terjadi di benua Yuan, namun di benua hutan belantara ilahi, hal itu tak ternilai harganya. Senior, kalau begitu aku akan menukar ramuan nirvana. Saya ingin tahu berapa banyak poin kontribusi yang harus dikeluarkan. Lu Ming bertanya. 10.000 batu mentah kelas menengah untuk satu, yang berarti 100 poin kontribusi untuk satu. Kata orang tua itu, sangat murah. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Di benua hutan belantara dewa, obat mujarab nirwana yang membuat semua golongan tergila-gila harganya sangat murah di sini. Senjata kaisar bisa ditukar dengan 100 senjata. Senior, saya akan menukar 1000 pil. Apakah Anda memiliki? Kata Lu Ming, jika dia membawa 1000 dari mereka kembali ke benua hutan belantara ilahi, berapa banyak orang jenius yang akan dihasilkan oleh aliansi naga? Ya, saya punya banyak pil nirwana. Orang tua itu tersenyum, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Sambil berpikir, botol giok muncul di tangan Lu Ming. Isinya pil nirwana. Dilihat dari kualitasnya, itu jauh lebih baik daripada yang dia sempurnakan sebelumnya. Pil nirwana jenis ini dapat meningkatkan garis keturunan seseorang sebanyak 3 hingga 4 tingkat, atau bahkan lebih. Orang tua itu menjelaskan, hati Lu Ming membara karena gairah. Dia sangat berharap bisa segera terbang kembali ke benua hutan belantara ilahi dan memberikan pil nirwana ini kepada keluarga dan teman-temannya. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tingkat budidaya benua hutan belantara ilahi jauh lebih rendah daripada benua Yuan. Di benua hutan belantara ilahi, itu adalah harta karun tertinggi. Di benua Yuan, kemungkinan besar itu adalah barang biasa. Lu Ming menyimpan ramuan nirwana. Poin kontribusi pada token identitasnya berkurang 100.000 poin kontribusi, menyisakan 1 juta poin kontribusi. Senior, saya ingin menukar 50 kg cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming berpikir sejenak dan memutuskan untuk menukar sisa poin kontribusinya dengan segudang cairan roh. Dia ingin menukarnya dengan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa, tetapi setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa harga pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa bahkan lebih mengejutkan. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Dia mungkin juga membeli segudang cairan roh untuk menyirami pohon pemahaman kuno dan membiarkannya tumbuh. Selama perjalanannya ke gurun kematian, dia melihat kumbang tanduk panjang Titan duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno yang memahami jalan telah meninggalkan kesan mendalam pada Lu Ming. Tingginya seperti langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Di dahan, Dao Agung meringkuk. Jika seseorang duduk dan berkultivasi, memahami Dao Agung langit dan bumi, efeknya pasti luar biasa. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya. Pohon kuno pemahaman jalan Lu Ming saat ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Lu Ming sangat menantikannya. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan mampu mengembangkan pohon kuno pemahaman jalan hingga skala sebesar itu. Begitu banyak sekali cairan roh. Orang tua itu terkejut. Apa yang salah? Kamu tidak punya, kata Lu Ming. Ya, aku hanya sedikit terkejut. Tunggu aku sebentar.
Orang tua itu meninggalkan konter dan kembali tidak lama kemudian. Dia memberi Luming sebuah cincin penyimpanan dengan 10 botol cairan roh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Totalnya, beratnya tepat 50 kilogram. Luming menerimanya dengan gembira. Poin kontribusi pada token identitas telah menjadi 0. Luming tersenyum pahit. Dia sangat miskin. Karena dia telah menukar harta yang dia butuhkan, Luming kembali ke lembah Cloud Dragon. Luming memasuki diagram gunung dan sungai setelah dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Di puncak gunung, pohon kuno pemahaman jalan bergoyang dan melepaskan gelombang aura dao surgawi. Pau-pau berbaring di bawah pohon kuno pemahaman jalan, tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Ruang di sekitar tubuhnya beriak seperti air. Sejak Bubble mendapatkan spinel ruang dan waktu dari kumbang tanduk panjang Titan, basis budidayanya telah meningkat pesat. Dia telah menembus ke tingkat ketiga dari kerajaan bela diri beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia mencoba untuk menerobos ke tingkat keempat. Luming tersenyum dan pandangannya tertuju pada pohon kuno pemahaman jalan lagi. Setelah periode waktu ini, pohon kuno pemahaman jalan telah berkembang pesat. Itu sudah menumbuhkan 2 cabang samping. Di atasnya, ada lebih dari 10 daun hijau lembut. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pohon kuno Titan Deva yang memahami jalan, pohon itu telah tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan saat pertama kali tiba di benua Yuan. Luming mengeluarkan botol giok dan menuangkan 5 kg cairan roh yang tak terhitung jumlahnya ke akar pohon pemahaman jalan kuno. Luming kemudian keluar dari diagram gunung dan sungai. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, Luming meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju jauh ke lembah naga awan. Target Luming adalah perpustakaan Master Lembah Naga Awan, tempat dia bisa menemukan pengalaman kultivasinya. Segera, Luming tiba di perpustakaan Master Cloud Dragon Valley. Ada banyak buku di perpustakaan. Luming mengambil beberapa buku penting dan mulai membaca. Selama sekitar 10 hari berikutnya, Luming tinggal di perpustakaan dan membolak-balik buku. Dia dengan cermat membaca wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh Master Lembah Naga Awan, yang memberi banyak inspirasi bagi Luming. Setelah itu, Luming kembali ke gua tempat tinggalnya. Sepotong batu dao surgawi melayang di atas kepala Luming. Dia tenggelam dalam kondisi pencerahan mendalam. Batu dao surgawi perlahan-lahan akan menjadi semakin kecil seiring dengan pemahaman seniman bela diri, dan akhirnya menghilang. Setelah beberapa hari, ketika batu dao surgawi menghilang, Luming berganti ke batu dao surgawi lainnya. Luming tenggelam dalam kultivasi. Tentu saja, Luming tidak begitu saja memahami alam kekacauan. Setiap hari, dia menghabiskan waktu mengembangkan teknik pedang dewa. Teknik pedang ilahi dapat memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Luming tidak akan melewatkan keterampilan rahasia ini. Akan sangat membantunya jika dia mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Selain itu, Luming tidak melupakan 13 serangan kekuatan yang terakumulasi dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dia akan mengolahnya setiap hari. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Luming berhenti berkultivasi. Domain kekacauan memang sangat sulit untuk dikembangkan. Terlalu lambat untuk ditingkatkan. Luming menghela nafas. Setelah 3 bulan berkultivasi tanpa henti menggunakan batu dao surgawi, domain primal chaos miliknya bahkan belum mencapai puncak kelas 3, apalagi kelas 4. Orang harus tahu bahwa ini dibantu oleh batu dao surgawi. Batu dao surgawi sangat berharga sehingga bahkan para ahli alam bijak pun akan mendambakannya. Kaisar bela diri dan seniman bela diri lainnya tidak dapat memiliki harta seperti batu dao surgawi untuk membantu budidaya mereka sama sekali, kecuali mereka adalah jenius terbaik dari sekte tertentu. Namun, mereka juga bisa seperti Luming, menggunakan batu dao surgawi untuk berkultivasi sepanjang waktu. Dalam 3 bulan, dia telah menggunakan hampir 30 batu dao surgawi, tetapi domain kekacauannya belum mencapai puncak tingkat ketiga. Sudah jelas betapa sulitnya mengembangkan domain kekacauan. Ketika tingkat domain kekacauan meningkat, kesulitan budidaya juga akan meningkat. Sebelumnya, dia bisa meningkat begitu cepat karena dia telah menyempurnakan 3 buah kerajaan dan menyaksikan pertarungan antara banteng pemakan Titan dan makhluk bermata 3. Sekarang dia berkultivasi secara normal, kemajuannya lebih lambat. Selain bidang kekacauan, ia telah membuat kemajuan pesat di bidang lain. Luming telah mengembangkan 13 akumulasi serangan kekuatan ke tingkat kelima.
Saat dia menyerang dengan tombak, ada 10 lapisan kekuatan ledakan. Kekuatannya sangat mengejutkan dan telah menjadi serangan terkuat Luming selain segel kekacauan yang membalikkan langit. Itu bahkan lebih kuat daripada saat dia menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi. Itu juga mengubah metode serangan Luming. Segel kekacauan yang membalikkan langit juga telah membaik. Itu telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Selain lebih bertenaga, Luming juga lebih nyaman menggunakannya. Teknik pedang dewa juga berkembang sangat cepat. Jiwa Luming telah dipadatkan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia dan puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Sangat cocok baginya untuk mengembangkan teknik serangan jiwa. Setelah periode kultivasi ini, tidak hanya kekuatan jiwa Luming menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan serangan teknik pedang ilahi juga meningkat pesat. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ludu sangat puas dengan peningkatan dalam aspek ini. Hanya saja peningkatan domain chaos terlalu lambat. Saya tidak bisa berkultivasi seperti ini. Saya harus mempercepat kultivasi saya. Saya mendengar bahwa tempat budidaya suci di Lembah Dewa Naga, platform terapung yang menghubungkan langit, dapat membantu orang memahami dao surgawi dan mengembangkan wilayah kekuasaan mereka. Ayo pergi dan lihat. Luming mengakhiri kultivasinya dan berencana melakukan perjalanan ke platform terapung yang menghubungkan langit. Untuk sekte besar seperti Lembah Dewa Naga, ada banyak tempat indah yang bisa membantu orang berkultivasi. Platform terapung yang mencapai langit adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Itu sangat terkenal di Lembah Dewa Naga. Para murid Lembah Dewa Naga hanya perlu membayar batu mentah untuk masuk. Luming meninggalkan lembah Yunlong dan terbang menuju kedalaman gunung salju. Segera, Luming mendarat di depan sebuah ngarai. Platform terapung yang menghubungkan langit berada di tengah-tengah beberapa gunung salju besar. Dua gunung salju membentuk Canyon Passage. Jika seseorang ingin memasuki platform terapung yang menghubungkan langit, mereka harus melalui jalur ini. Berhenti. Saat Luming hendak memasuki lorong, dia dihadang oleh beberapa pemuda. Apa artinya ini? Luming sedikit mengernyit dan bertanya. Sejauh yang dia tahu, jalan di depan platform terapung yang menghubungkan langit itu tidak dijaga. Baru setelah memasuki lorong barulah ada orang yang menjaga dan membayar batu mentah. Platform terapung yang mencapai langit telah dipesan oleh orang-orang dari Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darahku. Anda dapat kembali lagi setelah beberapa saat. Salah satu pemuda itu mencibir. Dicadangkan oleh Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah. Platform terapung yang mencapai langit adalah tempat budidaya tanah suci Lembah Dewa Naga. Ini terbuka untuk semua murid 7 lembah-lembah Dewa Naga. Saya belum pernah mendengar bahwa itu milik lembah naga manapun. Bergerak, kata Luming. Luming, apa yang kamu lakukan? Jika saya mengatakan semuanya sudah dipesan, maka semuanya sudah dipesan. Seorang pria muda menghalangi jalan Luming dan berkata, kamu kenal saya. Mata Luming menyipit. Beberapa pemuda memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka mencibir. Bas, bas. Saat ini, dua pemuda muncul. Mereka mengenakan jubah putih panjang dengan sulaman naga es di atasnya. Mereka adalah murid lembah naga es. Kedua murid lembah naga es tidak memiliki siapapun untuk menghentikan mereka. Mereka langsung memasuki lorong itu dan menghilang. Luming mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa platform terapung yang mencapai langit telah dipesan oleh Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah? Bagaimana orang-orang di Lembah Naga Es bisa masuk? Beberapa pemuda menghalangi jalan Luming. Mereka memasang senyum mengejek di mata mereka tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Luming menjadi dingin. Pihak lain mungkin sengaja mempersulitnya. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini jelas adalah murid Lembah Naga Perak. Dia telah membunuh Yin Feng di depan penguasa Lembah Naga Perak, yang menjadikannya musuh Lembah Naga Perak. Namun, dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, tetapi mereka bisa mengenalinya secara sekilas. Luming mau tidak mau memikirkan banyak hal. Mungkinkah penguasa Lembah Naga Perak sedang mengendalikan situasi dan telah mengirim seseorang untuk menjaga tempat itu sehingga Luming tidak bisa memasuki platform terapung yang menghubungkan langit untuk bercocok tanam? Memikirkan hal ini, kilatan tajam melintas di mata Luming. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga pemuda Lembah Naga Perak itu meledak dengan aura yang kuat. Semuanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV4.
Berhenti di sana. Salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin dan 3 gelombang tekanan menekan Luming. Saat ini, beberapa orang lagi datang. Melihat situasi ini, mau tak mau mereka berhenti untuk menonton. Itu Luming. Orang-orang itu adalah murid lembah naga perak. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Beberapa bulan yang lalu, Luming membunuh Yin Feng di depan penguasa lembah naga perak, yang membuatnya marah. Saya mendengar bahwa setelah guru kembali ke lembah naga perak, dia mengumpulkan semua murid muda lembah naga perak dan mengirimkan pesan untuk meminta mereka menjaga Luming dengan baik ketika mereka bertemu dengannya di luar. Beberapa orang yang menonton sedang berdiskusi dengan suara pelan. Meski suara mereka lembut, Luming masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tatapan Luming menjadi lebih dingin. Penguasa lembah naga perak adalah penguasa sebuah lembah. Cucunya telah melakukan kejahatan keji. Bukan saja dia tidak disiplin, tetapi dia juga mencoba memfitnah Luming dan dibunuh olehnya. Sekarang, dia benar-benar menghasut seorang murid lembah naga perak untuk menghadapi Luming di belakang punggungnya. Dia tercela, tidak tahu malu, dan sangat tidak tahu malu. Dia takut pada penguasa lembah naga awan dan tidak berani mengambil tindakan, tetapi dia membiarkan generasi muda lembah naga perak melakukannya. Mata Luming bagaikan kilat. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menghancurkan aura ketiga pemuda lembah naga perak. Enyah. Lalu, Luming meraung. Dengan raungan ini, Luming menggunakan teknik pedang dewa. Gelombang tak kasat mata melonjak ke arah mereka bertiga dan langsung menghantam dewa spiritual mereka. Pada saat ini, dewa spiritual mereka bertiga gemetar hebat seolah-olah mereka terkena badai. Pada saat yang sama, di mata mereka, Luming tampaknya telah berubah menjadi binatang raksasa prasejarah, dan aura menakutkan menekan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, dan dengan teriakan nyaring, mereka benar-benar jatuh ke tanah, tubuh mereka bersimbah keringat dingin. Di sampingnya, beberapa penonton agak tercengang. Raungan Luming menyebabkan ketiga pemuda lembah naga perak itu jatuh ke tanah. Sungguh sulit dipercaya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu karena teknik pedang dewa yang ajaib. Tujuan utama dari teknik pedang dewa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan kemudian menggunakannya untuk melancarkan serangan. Setelah periode kultivasi ini, Luming telah mengembangkan teknik pedang dewa ke kondisi tak terlihat. Dengan teriakan keras, teknik pedang dewa diaktifkan dan langsung menyerang jiwa lawan. Itu tidak terlihat dan sangat misterius. 3 dewa spiritual pemuda lembah naga perak diserang oleh Luming. Dewa spiritual mereka gemetar dan mereka bahkan mendapat ilusi. Mereka mengira telah melihat binatang raksasa prasejarah. Tubuh dan pikiran mereka terguncang dan mereka terjatuh ke tanah. Setelah beberapa lama, mereka bertiga akhirnya bereaksi. Sialan, Luming, sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Aku akan melumpuhkanmu. Pemuda di tengah berteriak, wajahnya memerah. 2 pemuda lainnya berada dalam kondisi yang sama. Itu terlalu memalukan. Mereka begitu ketakutan oleh auman Luming sehingga mereka duduk di tanah. Jika ini sampai menyebar pasti akan menjadi bahan tertawaan dan ditertawakan. Mereka menyalahkan segalanya pada Luming. Mereka bertiga meraung dan menyerang Luming dengan semburan esensi vital. Enyah. Luming meraung lagi. Teriakan ini tidak hanya berisi serangan teknik pedang dewa namun juga esensi vital yang kuat. Esensi vitalnya membentuk badai dan meledak. Setelah mencapai alam bela diri kerajaan, semakin tinggi tingkat tubuh roh tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi esensi vitalnya juga akan menjadi lebih kuat dan kental. Bagi seorang seniman bela diri kerajaan bela diri, peningkatan budidayanya adalah peningkatan bersama dari esensi sejati dan tubuh rohnya. Oleh karena itu, esensi sejati dan tubuh roh saling melengkapi. Jika tidak, tubuh roh dengan level tinggi tidak akan memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Semakin tinggi level tubuh roh, semakin tinggi pula level Zhen Yuan. Dengan kultivasi Luming saat ini dan tubuh spiritual bumi tingkat menengah, dia secara alami dapat menghancurkan lawannya dengan inti esensialnya. Begitu ketiga pemuda lembah naga perak menerkam, mereka terkena teknik pedang dewa. Jiwa spiritual mereka bergetar hebat dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian, mereka terkena esensi vital Luming. Mereka meratap dan memuntahkan darah. Tubuh mereka terbang mundur dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ketiga pemuda lembah naga perak sedang duduk di tanah setelah teriakan itu.
Kini, dengan teriakan nyaring, mereka bertiga terluka parah dan terbang kembali sambil meludahkan darah. Ini terlalu mengejutkan. Lu Ming melirik mereka bertiga dengan dingin dan melangkah ke lorong. Ketiga pemuda lembah naga perak berjuang untuk bangun setelah Lu Ming pergi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kemudian, mereka masuk ke lorong itu. Setelah berjalan melewati lorong, ada konter di pintu masuk, dan dijaga. Tempat ini adalah penjaga yang sebenarnya. 200.000 batu mentah kelas menengah diperlukan untuk mencapai platform terapung yang menghubungkan langit satu kali. Kata salah satu orang di konter. Lu Ming mengangguk dan menyerahkan 200.000 batu mentah kelas menengah. Dia kemudian melangkah masuk dan melihat ke depan. Pemandangan yang mengejutkan tercermin di mata Lu Ming. Tempat ini berada di tengah-tengah beberapa gunung bersalju, membentuk sebuah kol yang sangat besar. Areanya sangat luas. Di depannya, ada platform batu yang melayang di udara. Totalnya ada 36 baris, dan setiap baris miring ke atas. Setiap 100 meter, ada platform batu yang melayang di udara. Sama seperti itu, ada 13 platform batu yang memanjang hingga ke dalam kehampaan. Ini adalah platform terapung yang mencapai langit. Singkatnya, totalnya ada 36 baris, dan setiap baris memiliki 13 platform batu. Masing-masing berjarak 100 meter dan memanjang hingga ke dalam kehampaan. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang duduk bersila di beberapa platform batu. Hanya satu orang yang dapat memasuki setiap baris dalam satu waktu. Lu Ming melihat beberapa orang duduk bersila di platform batu ketiga, beberapa duduk bersila di platform batu keempat, dan beberapa di platform batu kelima. Pada platform batu tersebut terdapat prasasti padat yang menutupi orang yang duduk bersila. Beberapa orang berdiri di bawah dan mengawasi. Dikatakan bahwa platform terapung yang mencapai langit ini diciptakan oleh pendiri lembah Dewa Naga. Itu sangat ajaib. Ketika seseorang duduk di atasnya, rohnya akan lepas ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ada medan perang yang dibuka oleh pendiri lembah Dewa Naga. Di dalamnya, ada binatang surgawi yang dibentuk oleh hukum jalan surgawi. Ketika prajurit bertarung dengan mereka dapat memahami jalan surgawi, wilayah kekuasaan, dan bahkan hukum. Dengan setiap platform batu, tingkat kesulitannya akan meningkat. Lu Ming berjalan ke depan dengan santai. Beberapa pemuda sedang memperhatikan. Pada saat itu, mereka semua memandang Lu Ming, mata mereka berbinar. Pada saat ini, 3 pemuda lembah naga perak yang terluka oleh teriakan Lu Ming masuk dan membisikkan sesuatu kepada pemuda lainnya. Mata para pemuda lainnya semakin berbinar. Lu Ming ini menjadi semakin arogan dengan dukungan Master Lembah Naga Awan. Aku akan pergi dan menemuinya. Seorang pemuda gelembung perak berkata dengan dingin. Dia kemudian melangkah menuju Lu Ming. Kamu adalah Lu Ming, kata pemuda gelembung perak dengan dingin. Itu benar, apa masalahnya? Lu Ming menjawab dengan santai. Anda harus datang ke platform terapung yang menghubungkan langit untuk bercocok tanam juga. Namun, menilai dari budidaya Anda hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV3. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menembus banyak platform batu. Sungguh menyia-nyiakan batu permata mentah. Kata pemuda berjubah perak, nadanya membawa sedikit ejekan. Anda tidak perlu khawatir tentang berapa banyak platform batu yang bisa saya injak dan apakah saya akan menyia-nyiakan batu permata mentahnya. Selain itu, kamu hanya berada di alam kaisar bela diri LV5. Anda mungkin tidak bisa menginjakkan kaki di lebih banyak platform batu daripada saya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak sebanyak kamu, konyol. Lu Ming, menurutku kamu terlalu sombong. Anda hanya sedikit berbakat, tetapi Anda tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini. Masih banyak lagi di lembah Dewa Naga yang lebih berbakat darimu. Pemuda berjubah perak itu mencibir. Oh, jadi maksudmu bakatmu sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Anda berani bertaruh dengan saya dengan budidaya kerajaan bela diri LV5 Anda. Kata Lu Ming, bertaruh. Bagaimana kita bertaruh? Mata pemuda berjubah perak itu bersinar. Mari kita bertaruh siapa di antara kita yang bisa mencapai platform batu yang lebih tinggi. Kata Lu Ming, kamu ingin bertaruh denganku. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Apa taruhannya? Pemuda berjubah perak langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ada total 13 platform batu yang menjulang ke langit. Masing-masing berhubungan dengan wilayah tingkat 1.
Platform batu pertama setara dengan wilayah tingkat 1, platform batu kedua setara dengan wilayah tingkat 2, dan seterusnya. Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga dan memiliki wilayah tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat wilayahnya, tidak buruk kalau dia bisa melangkah ke platform batu keempat. Dia, di sisi lain, adalah ahli kerajaan bela diri level 5, namun wilayahnya telah mencapai level 6. Dia bisa melangkah ke platform batu ke-6 untuk bercocok tanam. Lu Ming hanya bisa mengalahkannya jika dia bisa melangkah ke platform batu ke-7. Namun, mustahil bagi seseorang dengan domain tingkat ketiga untuk melangkah ke platform batu ke-7. Karena itu, dia yakin menang. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Dari sudut pandangnya, Lu Ming pasti belum pernah ke platform terapung yang menghubungkan langit sebelumnya dan tidak mengetahui misterinya. Itu sebabnya dia bertaruh dengannya. Bagaimana dengan 500.000 poin kontribusi sekte? Kata Lu Ming, 500.000 poin kontribusi sekte. Hati pemuda berjubah perak itu bergetar. Kemudian, matanya terbakar dan menunjukkan ekspresi serakah. Baiklah, saya setuju. Adik laki-laki, kakak laki-laki, mohon jadilah saksi kami. Pemuda berjubah perak berseru. Pemuda berjubah perak itu berteriak, dan para pemuda yang menonton dari bawah platform batu menoleh. Beberapa dari mereka berjalan mendekat. Beberapa orang yang bersama pemuda berjubah perak juga berjalan mendekat. Saksi apa? Seseorang bertanya. Semuanya, orang ini bernama Lu Ming. Pemuda berjubah perak menunjuk ke arah Lu Ming. Lu Ming, jadi itu dia. Dia adalah Lu Ming. Beberapa orang berseru. Lu Ming sangat terkenal sekarang. Di pintu masuk lembah naga awan, dia telah membunuh Yin Feng di depan penguasa lembah naga perak dan melukainya. Belakangan, penguasa lembah naga awan bahkan telah membunuh beberapa diaken di aula misi. Hal ini mengejutkan seluruh lembah Dewa Naga. Semua ini karena Lu Ming. Nama Lu Ming mulai dikenal banyak orang. Pada saat itu, mereka semua memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Kakak muda Lu Ming, kamu ingin bertaruh denganku. Anda ingin bertaruh siapa yang akan mencapai platform batu yang lebih tinggi. Taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Benar kan, kakak muda Lu Ming? Pemuda berjubah perak itu bertanya. Apa? Yang lain kaget dengan kata-katanya. Mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming sebenarnya ingin bertaruh dengan pemuda berjubah perak itu, dan taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Dengan basis budidaya Lu Ming, dia pasti akan kalah dalam taruhan dengan pemuda berjubah perak. Platform pijakan batu tidak menilai kekuatan tempur seseorang, tetapi wilayahnya. Semakin tinggi level domainnya, semakin kuat domainnya, dan semakin tinggi pula platformnya. Apakah Lu Ming memiliki begitu banyak poin kontribusi sehingga dia tidak punya tempat untuk menggunakannya? Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Pemuda berjubah perak takut Lu Ming akan mengingkari kata-katanya, jadi dia mengumpulkan orang-orang ini untuk memberikan kesaksian. Namun, inilah yang diinginkan Lu Ming. Ya, itu benar. Lu Ming mengangguk. Baiklah, Lu Ming setuju. Kita bisa menjadi saksinya. Seorang pemuda yang bersama pemuda berjubah perak adalah orang pertama yang berteriak. Yang lain juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan kesaksian. Saudara muda Lu Ming, ayo mulai. Kata pemuda berjubah perak, agak tidak sabar, takut malam yang panjang akan membawa lebih banyak masalah. Baiklah, Lu Ming tersenyum. Keduanya memilih dua platform batu yang berdekatan. Platform batu ini terus naik, dan tidak ada orang lain. Bang! Bang! Keduanya melompat ke platform batu pertama hampir pada waktu yang bersamaan. Kemudian, mereka duduk bersila secara bersamaan. Platform batu bersinar dan prasasti padat muncul, menutupi keduanya. Fungsi pertama dari prasasti ini adalah untuk memungkinkan pikiran seseorang melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak terduga. Fungsi kedua adalah untuk mencegah orang lain menyerang. Itu memiliki fungsi pertahanan. Meskipun ada aturan di lembah Dewa Naga bahwa tidak seorang pun boleh menyerang orang lain di platform terapung, atau mereka akan dihukum berat, mungkin ada orang yang mau mengambil risiko. Oleh karena itu, prasasti ini memainkan peran pertahanan yang sangat baik. Ketika rune menutupi seluruh tubuh Lu Ming, dia merasakan rohnya, atau lebih tepatnya, jiwanya, telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya melintas seperti bayangan sekilas. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di negeri yang kacau.
Lingkungan sekitar sangat luas dan tidak terbatas. Namun, Luming menyadari bahwa aura Dao Agung di sini sangat kaya. Jika dia berkultivasi di sini, efeknya setidaknya 10 kali lebih baik. Apakah ini medan perang hukum surgawi yang diciptakan oleh nenek moyang lembah Dewa Naga? Lu Ming merenung dalam hatinya, mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Di depan mereka, seekor binatang aneh muncul. Binatang aneh ini dipenuhi dengan aura Dao yang agung. Binatang mutan surgawi. Hati Luming tergerak. Mengaum, 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 titik. Setelah itu, raungan keras terdengar satu demi satu saat binatang mutan jalur surgawi terbentuk satu demi satu. Binatang Dao surgawi ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang berwujud harimau, ada yang berwujud serigala, dan ada pula yang berwujud ular. Semuanya memiliki tanda emas di dahi mereka. Jejak Dao surgawi. Mata Luming dipenuhi cahaya terang. Di medan perang jalur surga, selama binatang aneh semacam ini terbunuh, tanda jalur surga di antara kedua alisnya akan diserap oleh prajurit tersebut. Dia bisa secara langsung memahami jalan surga dan memahami wilayah kekuasaannya. Sungguh luar biasa. Dengan serangkaian raungan keras, setidaknya 5 atau 6 binatang hukum surgawi menerkam Luming. Mengembun, domain kekacauan menyebar dan mulai menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi tombak panjang yang dipegang Luming di tangannya. Di medan perang hukum surgawi, semua senjata dan esensi vital tidak dapat digunakan karena pikiran ada di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa digunakan adalah wilayahnya. Suara mendesing, titik. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan seberkas cahaya tombak melesat melintasi ruang yang luas, membunuh binatang mutan jalur surgawi. Kemudian, tombak itu menyapu, dan 5 atau 6 binatang hukum surgawi dikalahkan pada saat yang bersamaan. Binatang mutan surgawi dikalahkan dan dihamburkan menjadi energi surgawi. Namun, tanda surgawi di antara alis mereka memancarkan cahaya keemasan dan terbang ke tubuh Luming sebelum menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan mereka seperti guntur. Lebih banyak binatang mutan jalur surgawi muncul dan menyerang Luming. Luming memegang tombak yang dipadatkan oleh domain chaos dan menyerang ke depan. Dengan goyangan tombak, lebih dari 10 bayangan tombak melesat melintasi langit, membunuh lebih dari 10 binatang buas di surga. Ini adalah platform terapung pertama. Binatang eksotis surgawi yang muncul memiliki kekuatan wilayah tingkat pertama. Bagi Luming, itu tidak sulit sama sekali. Segera, Luming telah membunuh total 108 binatang surgawi, tetapi tidak ada lagi binatang yang muncul. Pada saat ini, Luming merasakan tubuhnya menegang. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tubuh fisiknya di platform terapung yang menghubungkan langit. Ya, jejak Dao surgawi. Luming merasakan dan menyadari bahwa ada 108 tanda emas surgawi Dao di benaknya. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Luming menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia menutup matanya dan menyempurnakan jejak jalan surgawi ini. Tubuhnya mulai memancarkan sinar keemasan samar. Di platform terapung di sebelah Luming, pemuda berjubah perak membuka matanya dan melirik ke arah Luming. Dia mencibir dan mulai menyempurnakan tanda Dao surgawi. 10 menit kemudian, pemuda berjubah perak itu berdiri, dan tanda yang menutupi tubuhnya secara otomatis mundur dan menghilang. Pemuda berjubah perak itu menatap Luming dengan pandangan menghina, yang masih dalam pemurnian. Dia maju selangkah dan menyeberang 100 meter. Dia muncul di platform terapung kedua dan duduk bersila. Pada saat yang sama, rune padat muncul di platform terapung kedua dan menyelimuti tubuhnya. Luming terus berada di platform terapung pertama. Setengah jam kemudian, Luming merasa bahwa tanda Dao surgawi yang baru saja dia peroleh telah sepenuhnya disempurnakan. Domain kekacauan memang telah diperkuat satu tingkat. Ini sebanding dengan 7 hari penanaman pahit. Senyuman muncul di wajah Luming. Dia dikejutkan oleh efek platform terapung setinggi langit. Seluruh waktu yang baru saja dia habiskan bahkan tidak bertambah hingga 1 jam, tetapi efeknya sebanding dengan 7 hari kultivasi pahit yang normal. Efek seperti itu sungguh mengejutkan.